Saudara beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat saudara semua yang sudah bergabung pada saat ini. Senang kita bisa bersama-sama saat ini. Sekali lagi dalam acara yang saya percaya sangat diberkati. Selamat untuk Abraham Setiawan. Saudara, yang pertama saya lihat di sini luar biasa. Amel, saudara, diberkati. Bu Guntur, diberkati Bu Guntur. Saudara, Bu Guntur ini adalah yang memimpin kelompok sel di gereja kita. Saudara yang belum tergabung kelompok sel, saudara bisa daftarkan, hubungi saudara di nomor yang ada. Bu Guntur ada memimpin untuk kelompok sel. Saudara bisa digabungkan, saudara bisa dibimbing, dan saya percaya itu akan memberkati setiap saudara. Juga Melani, Deborah Rambu, diberkati semua. Tutut Dwi Lestari, Naomi, Erna, Kristianto, Tuhan berkati. Natasha, Beauty Care. Oh ini tempat Natasha Beauty Care. Lalu Trivena Rini, Rina, Marina, dan banyak sekali saudara semua yang dari YouTube saat ini mengikutinya, Facebook, Instagram, Twitter, saudara yang sudah bergabung di gereja internet, saudara yang sudah bergabung dalam kelompok saya internet, saudara yang mengikuti lewat radio, El Shaddai, lewat televisi, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Saya percaya kasih karunia Tuhan melimpah senantiasa. Juga Ivonmu dari Manado, Stevie, Manokwari, Claudi dari Kupang, Herlan, Nababan Lampung, Ludia, saudara Papua, Emi, Julius, Balikpapan, diberkati semua. Wiyanto, Jambi, Gerson, Kupang, Rice, Yohanes, Malaysia, berkati Malaysia. Rina, Marina, Sorong, Shalom, Sorong. Deborah Rambu, Malaysia lagi, diberkati Malaysia. Nodi, Veek, Mawi, Kere, Johor, Malaysia. Banyak sekarang Malaysia, diberkati Malaysia. Ini Malaysia lagi. Lastri, Juwini, saudara, Tuhan berkati, sampai mana-mana. Dwi Sangi, Manado. Damir, Tabita, Serbia, salam di Serbia, Tuhan berkati. Saudara, Serbia ini, misionaris yang dari gereja kita ada di sana merintis, diberkati Tuhan, maju terus. Baru saja juga baptis, orang-orang yang sudah diselamatkan. Saya percaya Tuhan sedang pakai untuk terus jadi berkat di Serbia. Selamat sekali lagi Damir, Tabita, selamat melayani, pengurapan Tuhan menyertai senantiasa. Yunus, saudara, Kendari, Agista, Kupang, lalu Yobet, Betty, Ambon, Andreko, Timika, Irwanto, Manado, Revan, Atambua, Belu, NTT, Arti, Icar, Palangkaraya, saudara. Lalu Demdebi, Manado, Carme, Romena, Alana, Makassar, Tony, Suwarto, Pontianak, Esther, Natalia, Medan, Tuti, Rayu, Denpasar, Cah Yono, Toraja, Natasha, Beauty Care, ini di Hong Kong, Tuhan berkati. Liana Robert, Medan, Bambang Supriyo, saudara, Busan Korea, Shalom, Busan Korea, ada juga dari Seoul Korea, Tuhan berkati. Lalu Margareta Ritasari, Jayapura, Tuhan berkati semuanya, saudara. Saya senang kita bisa berjumpa. Saya akan bacakan satu pertanyaan dari Immanuel Santoso Purwodadi.
saya punya tetangga yang beda keyakinan dan tetangga saya itu membujuk saya untuk mempelajari keyakinan yang lain. Mohon petunjuk apa yang harus saya lakukan ya Pak. Bagaimana cara saya untuk meresponinya yang dengan benar sehingga kami tetap bisa bertetangga dengan baik. Ya, yang pertama ya Immanuel harus tangkap dulu ya firman Tuhan atau ya keyakinan saat ini sudah Tuhan berikan dengan iman. Lalu jawab saja dengan kasih. Oh, saya sekarang sudah ya percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ya itu yang dijawab aja. Jadi yang pasti katakan saya sudah punya keyakinan. Bahkan kalau punya kesempatan bisa pakai bersaksi. Ya bagaimana, mengapa Immanuel bisa percaya dengan Tuhan? Pengalaman, mungkin pengalaman. Ya dosanya diampuni, luar biasa. Pengalaman, sakit disembuhkan. Ya pengalaman, dapatkan pertolongan. Kasih Tuhan yang luar biasa. Bahkan keselamatan. Yang penting saudara, ya pertama dengan jelas, tegas. Ya Immanuel sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya lalu kalau punya kesempatan bersaksi justru jadi terang. Bangkit jadi terang. Ya seperti itu saudara. Tapi kalau sampai diajak debat jangan mau saudara ya. Tetap saja pokok prinsipnya sudah punya iman, punya keyakinan Yesus adalah Tuhanmu. Bahkan kalau kesempatan bersaksi. Ya itu satu tindakan yang bijaksana. Tetap dengan kasih, tetap dengan halus. Doakan sebelum ketemu doakan ada kuasa. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun kamu, mengurapi kamu, bahkan memancarkan terang. Ya, jadi malah jadi terang. Ya, Tuhan akan pakai untuk kamu jadi berkat. Sekarang kesaksian, ya Flora Luciana Cirebon. Ya, Shalom. Ya, terima kasih ya sudah menyampaikan doa kepada. Terima kasih Mbak Ruth nyampaikan doa pada Pastor Obaja untuk adik saya yang kerja di kapal pesiar. Puji Tuhan hasil lab COVID-nya negatif. Saudara juga imani kalau saudara sedang takut ya COVID negatif. Kalau sedang dites saudara imani saudara. Bahkan yang positif imani jadi negatif. Dan sekarang sudah di Bali karena tinggal di Bali. Tolong sampaikan Pastor Obaja terima kasih dukungan doanya. Tuhan berkati Pak Obaja dalam segala hal. Ya semakin penuh dengan hikmat Tuhan. Ya terima kasih juga Tuhan berkati. Saudara semua juga imani apapun yang saudara sedang ya gumukan dalam Tuhan. Ada pertolongan, ada keselamatan. Tapi seperti firman kemarin justru kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Ya. Lalu yang berikutnya Violeta Ferry Lukmawati. Shalom Pak Obaja, saya rindu bersaksi. Hari Rabu minggu yang lalu saya mengirimkan permohonan doa bagi om saya yang saat itu sedang dirawat di rumah sakit karena sakit gula. Dan waktu itu Pastor Obaja memperkatakan bahwa om saya sembuh. Dan puji nama Tuhan, om saya sudah sembuh dari sakit gulanya. Dan sekarang om saya sudah sehat. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, saya bergembira. Tuhan kita, Tuhan yang nyata. Ya sekali lagi, baik itu tentang kesembuhan, baik itu pemulihan rumah tangga, baik itu studi, pekerjaan, keuangan, pelayanan, ya apapun dalam kehidupan saudara. Ya pergumulan-pergumulan, imani Tuhan itu berkarya. Ya dalam segala hal. Satu lagi saja, Titin, ya Komsel House of Grace. Shalom Pak Obaja, nama saya Titin dari Jogja. Minggu kemarin saya sedikit ada masalah di keuangan. Rencana mau jual mobil saya. Tapi kita pesimis apa ya bisa laku dalam keadaan seperti ini. Dan pasti harganya tidak bisa tinggi. Pagi itu suami saya doa pagi seperti biasa. Ada suara yang memberitahu bahwa coba kamu telepon salah satu teman baik saya. Dia ya lanjut doa. Setelah itu dia telepon temannya. Ya sebetulnya hanya mau tanya pasaran mobil itu sekarang jadi berapa.
setelah bicara beberapa saat di telepon, ternyata temannya itu, ya, temannya ini biasa kalau beli barang tidak gampang, banyak pertimbangan. Ya ternyata temannya ketika itu juga mau beli mobil kami dengan harga di atas pasaran. Wah, luar biasa. Dan langsung mau bayar tunai. Wah, luar biasa lagi, saudara. Kami bersyukur, ya, kami hidup dan dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, pemeliharaan kami hari demi hari. Syukur Tuhan memelihara hidupnya maksudnya. Bahkan di luar ya akal pikiran kita. Jadi sekali lagi jangan pernah menyerah. Ada Tuhan yang buka jalan saat kita tidak ada jalan. Apapun pergumulan saudara, ya kita imani terus. Yang kedua, ini kesaksian yang kedua. Satu hari kami ada kendala keuangan lagi. Ya kami harus bayar ke supplier, tapi dananya kurang. Kami hanya bisa berserah dan Tuhan turut campur. Dekat-dekat waktu kami harus bayar. Tiba-tiba kami dapat pinjaman dari saudara kami yang selama ini kami tidak menyangka mau kasih pinjaman sejumlah uang yang cukup besar. Dan mereka dengan gampangnya langsung transfer ke rekening kami tanpa bunga. Kami hanya bisa mengucap syukur pada Tuhan. Sekali lagi juga sama. Diteguhkan, ya Tuhan cukupi saat dibutuhkan sesuatunya. Yang ketiga, ini yang terakhir saudara. Hari ini saat saya menulis kesaksian saya berserah kepada Tuhan. Kami juga harus bayar ke supplier sejumlah dana. Tetapi dananya kurang juga. Suami saya berdoa, Tuhan pokok saya hanya bisa berserah saja. Saya harus bayar, supplier juga harus bayar bonus marketing. Saya tidak mikir diri saya hanya ingin Tuhan tolong saya bisa bayar ke karyawan saya. Jadi supaya bisa jadi berkat untuk karyawannya, saudara ya. Dan tiba-tiba saat-saat terakhir kami dapat order yang bikin kami melongo. Dan 30 menit kemudian klien kami langsung bayar DP 50%, saudara. Jadi langsung 30 menit kemudian, saudara. Ya, pada PO belum kami buat, bahkan klien kami malah bilang apa saya bayar 100% sekalian. Tapi kami tetap minta DP 50% sudah cukup. Dan luar biasanya klien kami ordernya cukup besar di Jogja. Ya, nalar kami order segini besarnya minta harga potongan atau cari tempat lain yang harganya lebih murah. Tapi dia tetap memaksa mau order di tempat kami. Dan tidak mau ke tempat lain. Kami hanya bisa menangis. Karena bersyukur dan menyadari Tuhan itu baik. Jika Tuhan ingin mengangkat kita, tidak ada yang bisa menurunkannya. Terima kasih Pak Obaja dan keluarga Allah yang selalu menuntun kami dengan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan saudara terus setia pada Tuhan. Tangkap firman Tuhan. Ya dengar-dengaran. Seperti Maria yang suka duduk di bawah kaki Tuhan. Menjadi orang yang berkenan di hatinya. Menjadi orang yang dapat kasih karunia. Saudara. Jadi saudara ini bisa perasaan betapa besar pemeliharaannya. Saat membutuhkan Tuhan buka jalan saudara. Dan saya percaya ya Tuhan kita ya tidak punya anak emas khusus. Semua dikasih oleh Tuhan. Ya ini yang bersaksi kasih saudara dan saya juga dikasih. Bahkan bukan hanya itu, dalam keadaan krisis, dalam keadaan kekelaman, saudara. Dunia dalam keadaan gelap, kekelaman, lembah kelaman. Tetap saja kasih setia Tuhan tidak pernah hilang. Justru dalam keadaan gelap, kekelaman seringkali kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Saudara. Hari ini ya sekali lagi saja kita akan renungkan firman Tuhan yang nyambung yang kemarin saudara. Bangkit dengan terang hikmat Tuhan. Saya ulangi temanya apa saudara? Bangkit. Jadi diajak bangkit. Katakan dulu. Bangkit. Ya. Bangkit dengan apa? Terang hikmat Tuhan. Dengan apa saudara? Terang hikmat Tuhan saudara. Ya dengan terang hikmat Tuhan bangkit. Ya diawali dari saya ulangi lagi. Saudara Tuhan memberikan rema kepada kita. Janji tahun ini kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tuhan ingin memberikan kemuliaan.
Ya, Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, lalu Tuhan juga ingatkan caranya adalah Yesaya 60. Ya, saya akan terus ingatkan dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa kelaman itu sudah terjadi nyata sekali, saudara. Semua dalam kegelapan, nggak tahu ini COVID-nya ya makin parah, ya seluruh dunia, ya vaksinnya juga belum tahu, belum tahu, obatnya belum tahu, modelnya virusnya saja belum jelas. Semua pakar yang bicara hanya menduga-duga, maka selalu berubah-berubah dan selalu ganti-ganti. Si A ngomong gini, si B ngomong gini, si C ngomong begini, si D ngomong begini. Kadang-kadang ya bingung. Tadi saya juga baca di grup WhatsApp, ini bingung yang benar siapa. Pakar A berkata begini, boleh. Pakar B enggak boleh. Pakar A ngomong penyebabnya ini, pakar B ngomong ini. Bahkan kadang-kadang pakar yang sama, dulu ngomong A, sekarang ngomong B, saudara. Dulu sekarang B, nanti bisa C lagi, saudara. Dalam kegelapan. Buat orang dalam kekelaman. Hatinya kelam. Hatinya gelisah. Saudara. Tapi sekali lagi ada terang Tuhan. Yang bisa menerangi kita. Ya, sekalipun kita hidup dunia yang gelap. Kita tetap terang. Bahkan yang gelap diterangi. Kesehatan yang gelap diterangi. Jadi kesembuhan. Hidup kita bisa dipakai Tuhan. Rumah tangga yang gelap diterangi. Ya, studi pekerjaan, keuangan, pelayanan, pengabdian kita diterangi, saudara. Masa depan diterangi. Ya, sehingga kita bisa pancarkan terang. Bahkan bangkit jadi terang, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Kemarin kita belajar dari Daniel. Masih ingat, saudara? Kemarin belajar dari Salomo, saudara. Ya, Salomo itu ya berkata pada Tuhan, Tuhan aku masih sangat muda. Saudara, ya diperkirakan para penafsir sekitar umur 18. Tiba-tiba ya dia diangkat jadi raja menggantikan ayahnya yaitu Daud. Kerajaan yang besar. Dia berkata tidak terhitung. Wah, dia berkata sampai muda. Aku belum punya pengalaman, gak tahu harus berbuat apa-apa. Seperti tadi gelap, gak tahu bagaimana hatinya kelam, bagaimana ini. Aku diserahin tugas yang besar seperti ini. Gak ngerti. Oh, sedang dalam kegelapan. Hatinya dalam kekelaman. Saudara. Tapi luar biasanya dia cinta Tuhan. Dia memberikan persembahan yang sangat besar. Korban sangat besar. Saat itu Tuhan tergerak hatinya. Malamnya ya Tuhan datang dalam mimpi. Ditanya engkau mau minta apa? Minta akan kuberi. Dan luar biasa Salomo minta sesuatu yang luar biasa. Yaitu hikmat dari Tuhan. Supaya bisa mengerti keadaan. Supaya bisa mengatasi keadaan. Supaya bisa menjalankan tugas yang sangat besar. Oh, karena dapat hikmat dari Tuhan. Tahu memutuskan yang baik dan benar. Tahu ya mengaturnya semuanya, saudara. Dan Tuhan terkesan. Engkau tidak minta kekayaan. Engkau tidak minta ketenaran. Engkau tidak minta umur panjang. Ya, tapi engkau minta hikmat. Supaya bisa jadi berkat. Supaya bisa ya menjalankan tugas Tuhan dengan baik. Ya, jadi berkat bagi bangsanya. Aku berikan hikmat. Bahkan yang tidak kau beri, aku juga tambahkan lagi. Kekayaan, umur panjang. Oh, saudara, terkenal dan macam-macam kemuliaan luar biasa sekali, saudara. Dan kita lihat akhirnya Salomo luar biasa, punya hikmat yang luar biasa. Lebih dari semua orang yang lain. Dan akhirnya saudara, dia bisa ngatur semuanya lebih dari orang lain. Ngatur kerajaannya, ngatur istananya, ngatur persembahannya bagi Tuhan. Mengatur ya karyawannya untuk duduk jalannya. Mengatur untuk semuanya. Kemarin kita baca sampai orang-orang kagum terkena. Ya dari mana-mana datang, Ratu Seba datang, semua kagum. Kenapa? Hikmat. Dari seorang yang sedang bingung, gak ngerti mau berbuat apa. Hatinya kelam, ya gelap dan kelam. Tapi karena terang Tuhan diberikan pada dia. Diterangi oleh Tuhan. Dia bisa melihat, dia bisa tahu jalan keluarnya. Langkah-langkah dilakukannya. Luar biasa. Hikmat Tuhan membuat dia lebih dari semua raja yang lain. Merubah, menjungkir balikkan keadaan.
Dari gelap kelam, menjadi kemuliaan. Terang Tuhan terpancar, hidupnya luar biasa. Orang berbondong-bondong datang juga. Seperti Yesaya 60. Luar biasa. Ya, salah satunya saudara, ya saya juga ingin ceritakan saudara sedikit bagaimana hikmatnya waktu mengadili, saudara. Ya, saya tadi berusaha ada contoh sedikit. Ini saya beri contoh sedikit saja. Hikmat yang pernah dihadapkan kepada Salomo. Ini contoh yang lain dulu ya saudara. Satu kali ada orang, saudara, jalan-jalan 2 orang bersama di pegunungan, di daerah pertambangan. Dan luar biasa saudara, orang 2 ini dapat batu permata, batu yang warna-warni luar biasa. Yang satu dapat satu yang luar biasa. Dapat luar biasa, bawa pulang saudara. Wah, mereka senang sekali. Ya, rencana besok sama-sama akan pergi ke toko permata. Ya, mau dijual. Mereka pikir dapat uang yang luar biasa saudara. Lah, mereka berjalan sampai kota. Mereka nginep di hotel saudara. Wah, mereka sudah senang besok mau dijual. Lah, malamnya saudara, salah satunya itu saudara mulai mikir lagi, besok laku berapa ya, punya saya berapa ya, temanku laku berapa ya, itu saudara. Karena setiap orang bawa satu yang luar biasa sekali saudara. Lalu dia sementara temannya tidur, dia buka kantongnya yang pakai permata temannya, dilihat, lalu dia punya dilihat, dibandingkan, kira-kira mahal yang mana ya. Waktu dia bandingkan, waktu dia teliti. Dia kaget, dia merasa ya punyanya batunya dia ini kelihatannya ini bukan batu permata yang mahal. Ini hanya murahan. Sedangkan punya temannya ini kelihatannya batu permata yang mahal sekali saudara. Lalu dia ambil langkah ditukar saudara. Jadi punya dia yang hendak bagus masuk ke kantong temannya, punya temannya yang dia masuk ke situ saudara, kantongnya dia. Pagi-pagi mereka bangun tidur, senang sekali mau berangkat saudara. Ya, mau ke toko perhiasan jual, ya dua-dua yakin ini nanti dapat uang banyak. Lah, temannya itu waktu buka mau dilihat permatanya, dia kaget. Loh, kok batuku kok berubah? Ganti yang lain, ini bukan batuku, ini batunya kamu. Kok bisa ini pasti engkau tukar, pasti engkau ganti. Temennya yang tadi memang ganti, enggak, ini memang punyaku ini. Mereka ribut saudara, Lalu sementara mereka mau ribut besar, mereka dipisah, lalu dibawa saudara. Ada orang yang mengadili atau minimal menengahi gitu saudara. Lah, ribut bingung. Waktu dibawa pada orang-orang yang bingung. Ini berkata ini batuku itu. Yang ini berkata enggak, batuku ini itu. Saudara terus anggap itu saudara. Enggak ada bukti, enggak ada yang tahu. Ini kemarin dapatnya yang mana saudara. Nah, jadi sulit orang mau ngomong gimana saudara. Kisah hampir seperti itu pernah dialami oleh Salomo saudara. Dan hikmat Salomo itu luar biasa. Bagi Salomo enggak ada sedikit pun kesulitan. Ceritanya ada 2 wanita sama-sama melahirkan anak satu malam gitu saudara. Ya, lalu sementara mereka tidur, saudara, yang satunya si A itu saudara, ya karena tidur dia enggak tahu gimana anaknya tertindih dan mati. Dia bangun tidur kaget, anaknya ya tertindih mati. Lalu dia ambil anak yang wanita yang satunya dibawa ke dia. Yang mati ditaruhkan ya ranjangnya temannya yang punya anak yang diambil dia itu saudara. Bangun ya saudara, temannya bangun lihat anaknya di sebelahnya mati. Tapi dilihat ini bukan anakku. Lalu dia lihat anaknya ada di situ bertengkar saudara. Dua-dua ngaku yang hidup itu anaknya saudara. Wah, sampai ribut besar. Singkat cerita akhirnya dihadapkan oleh kepada Salomo.
Dua-dua wanita berkata, ini anakku, ini anakku. Yang hidup ini anakku. Yang ini berkata, enggak anakku ini. Ini juga berkata, yang ini rebutan. Saudara. Jadi karena tidak ada yang bisa ya mengatasi lagi, akhirnya Salomo harus ambil keputusan. Ya, waktu Salomo dihadapkan seperti itu, hikmatnya itu jalan, saudara. Ya, terus ya mereka beribut. Terus Salomo berkata, ya sudah, kalau kalian terus ya menganggap anak yang hidup anak kalian, si A berkata ini anak kalian, si B berkata ini anakmu, si A berkata ini anakmu, ya daripada kalian bertengkar ya sudah. Sekarang anaknya potong jadi dua saja, yang setengah kasih si A, yang setengah kasih si B, saudara. Supaya adil, supaya kamu tidak bertengkar lagi, saudara. Yaitu dikatakan oleh Salomo. Orang semua kaget. Orang yang ikut kaget. Pejabat kaget. Salomo berkata seperti itu. Daripada bertengkar terus ya, bayi ini dipotong jadi dua saja. Oh, semua kaget. Apalagi dua ibu ini kaget. Saudara. Oh, si A, saudara, berkata betul, ini bijaksana Raja Salomo, daripada bertengkar sudah dipotong jadi dua saja, saudara. Lalu si B berkata jangan, daripada dipotong sudah, ya ini anak dikasihkan si A saja. Oh, aku nggak tega, anak itu mati, jangan. Si A berkata lagi, enggak, biar adil, tidak apa-apa dipotong. Ya Raja Salomo sudah bijaksana. Potong saja, tidak apa-apa, adil. Si B, enggak, jangan. Sudah, kasihkan sana saja. Setelah itu Raja Salomo ambil keputusan. Ibu yang benar adalah si B. Berikan anak itu pada si B. Karena si B punya kasih pada anak ini. Si A, bukan ibunya enggak punya kasih anak ini. Potong biar adil. Tapi si B enggak. Karena hikmat. Dia bisa menemukan caranya. Semua orang enggak melihat. Enggak bisa tahu. Kalau sekarang mungkin bisa tes DNA. Zaman dulu enggak bisa. Tapi hikmat melampaui. Yang tidak bisa jadi bisa. Itu salah satu contoh. Sehingga Salomo bisa memecahkan semua masalah. Sehingga Salomo bisa melihat keadaan dengan baik. Sehingga Salomo bisa membuat strategi yang luar biasa. Sehingga Salomo selalu ada jalan. Karena punya apa? Terang hikmat Tuhan. Luar biasa. Membuat dia lebih maju dari masalah yang membuat dia gelap dan kelam. Tapi ternyata mau jadi luar biasa sekali. Kemuliaan Tuhan nampak. Orang berbondong-bondong datang. Saya percaya itu yang sudah kita pelajari luar biasa. Saya doakan untuk saudara bisa mengalami seperti itu juga. Ya, untuk saat-saat ini penting sekali, saudara. Dunia dalam gelap, tadi sekali lagi nggak bisa lihat, nggak ada yang tahu. Ya, bangsa-bangsa kelam hatinya gelisah semua, perlu terang hikmat Tuhan. Kalau kita, saya, saudara dapat hikmat Tuhan, kita bisa lihat jalan keluarnya. Kita bisa menemukan strateginya. Kita bisa melangkah. Justru ya, di tengah-tengah krisis atau di balik krisis ada kesempatan yang luar biasa yang lebih daripada waktu yang biasa. Kemarin saya beri contoh sedikit kalau saudara masih ingat, ada yang bersaksi saat seperti ini ya properti semua sulit, saudara. Ya, tapi ada seorang bersaksi dia justru mengalami luar biasa yang namanya keadaan seperti ini, orang jual properti tanah itu sulit, saudara. Kadang-kadang ada orang karena butuh uang dijual murah, saudara. Murah, bahkan murah nggak laku, dijual murah lagi, saudara. Karena sangat butuh, saudara. Lah, seorang ini lihat ada tanah jual murah sekali, lalu dia datangi. Dia ambil ikat perjanjian, ini aku jualkan ya. Ya, harga kita nanti sekian ya, aku berusaha naikkan, kalau bisa lebih itu hakku ya, kamu tetap saja sekian ya, kita sepakat ya. Mereka sepakat dan hanya dia bisa jual dengan harga yang jauh lebih tetap murah, saudara. Tapi karena ini murah sekali,
dia untungnya justru banyak. Bukan hanya bonus atau ya komisi 2,5% atau 5%. Dia berkata dia dapat berkat yang sangat besar. Justru saat apa? Krisis. Ada banyak saudara. Ya kesempatan yang saudara bisa lakukan. Sama di mana-mana. Saya juga merasakan saudara untuk gereja pun saya rasa Tuhan bukakan. Oh ini kalau sampai ya gereja aja sudah nggak bisa ibadah sampai 3-4 bulan. Nggak tahu ini nanti ada yang belum bisa buka sampai berapa bulan. Itu dipaksa oleh Tuhan untuk memakai apa? Teknologi, media internet seperti sekarang ini saudara. Saudara perhatikan, saudara, saya pernah jelaskan teknologi internet itu luar biasa tanpa batas. Saudara, ya itu cepat sekali, luar biasa. Tapi gereja jarang sekali, saudara, pakai dipaksa nggak bisa ibadah offline. Mau tidak mau gereja-gereja buka, saudara, online seperti kita. Justru saudara ini kesempatan luar biasa lebih luas. Contoh, saudara yang sedang mengikuti, kalau kita nggak melangkah buat live streaming seperti ini, ya minggu nggak ada online, mungkin saudara nggak kenal kita. Mungkin saudara nggak pernah ya dengarkan pelayan seperti ini. Mungkin saudara nggak pernah ngalami didoakan. Lalu keluargamu diselamatkan, didoakan. Lalu Tuhan tolong dengan mujizat saudara. Saudara nggak pernah ngalami sesuatu yang luar biasa. Justru ya karena krisis seperti ini, nggak banyak yang nggak bisa ibadah offline di gedung gereja, mau tidak mau pakai online. Sehingga bisa jadi berkat lebih banyak orang. Termasuk saudara bisa diberkati. Ini saudara bisa melihat dengan hikmat Tuhan. Jadi kita mulai kembangkan, kita layani sebaik mungkin. Maka sampai saya mau terus tambah lagi minggu 2 kali tambah. Saudara pakai Rebo, Kamis, Pak Jo, hari yang lain. Hampir setiap hari di gereja kita ada live streaming. Karena kita lihat justru Tuhan sedang bukakan sesuatu yang luar biasa. Bisa memberkati lebih banyak. Bisa jadi berkat lebih banyak termasuk saudara. Nah saya ajak saudara mulai memikirkan. Ada banyak saudara. Ya, sekalipun dunia dalam gelap, mintalah. Seperti kemarin. Salomo itu minta. Terang hikmat Tuhan. Saya ajak saudara minta. Hari ini saudara, saya ingin ajak saudara belajar dengan seorang lagi yaitu Daniel. Daniel juga mengalami luar biasa sekali saudara. Ya, dia juga saudara mengalami luar biasa. Saya cerita sedikit, Daniel ini adalah seorang ya buangan juga. Mungkin bahkan sejak remaja. Kalau kemarin Salomo umur 18 harus wah jadi raja nanggung beban luar biasa. Ini Daniel ya Daniel juga termasuk keturunan Daud. Jadi dia sedang ada jadi buangan di negeri Babel. Daniel 2 kita akan baca beberapa ayat 1 dan seterusnya. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan padanya tentang mimpi itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja pada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui ya mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, ya dalam bahasa Aram, ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yaitu jika kamu tidak memberitahukan padaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipegal-pegal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian
dan kehormatan yang besar daripadaku. Sebab itu beritahukan padaku mimpi itu dengan maknanya. Jadi Raja Nebukadnezar mimpi, dia panggil orang-orang ya bijaksana atau orang berilmu di negaranya yang dianggap pandai. Lalu raja berkata, aku mimpi, aku gelisah karena mimpiku itu. Sekarang aku panggil kamu semua, tolong katakan mimpiku dan jelaskan artinya. Lalu mereka orang-orang yang dianggap bijaksana, ya itu berkata, Tuhan, beritahukan mimpimu apa? Nanti kami jelaskan maknanya. Tapi Raja Nebukadnezar, enggak. Aku enggak mau jelaskan mimpiku. Kamu harus ngomong aku mimpi apa, lalu artinya apa gitu saudara. Kalau kamu sampai tidak bisa ya mengatakan mimpiku apa, artinya apa? Kata di sini, kamu akan dipegal-pegal. Wah, sudah, Romamu akan dirobohkan. Jadi kepalanya ini punya arti dipegal, Romanya diberokan menjadi timbunan puing. Jadi mereka itu dalam keadaan kaget sekali karena tiba-tiba seperti petir. Oh, sudah ada bayang luar biasa. Kalau yang ngomong raja itu nggak bisa dibantah, saudara. Saat itu, jadi itu langsung dihadapkan, saudara, bayang luar biasa. Kalau mereka nggak bisa mengatakannya, maka mereka akan dibunuh, mereka akan dipegal, Romanya akan dirobohkan sampai jadi puing-puing, saudara, bahaya sekali. Jadi kalau kita bisa ngerti, para orang berilmu, bijaksana sedang menghadapi bahaya yang sangat besar. Oh, resiko yang sangat besar. Mereka bisa mati, saudara. Bahkan matinya dipegal-pegal, Romanya dihancurkan. Sedang menghadapi bahaya yang luar biasa besarnya. Ngeri. Tetapi di balik itu juga ada sesuatu yang luar biasa. Kalau mereka bisa mengatakannya, mimpi dan artinya, wah dikatakan mereka akan terima hadiah. Saudara, pemberian-pemberian. Wah mereka akan dapat hadiah, pemberian-pemberian. Dan apa? Ya kehormatan yang besar dari raja. Kalau sampai pemberian besar dari raja itu luar biasa. Kehormatan besar dari raja itu luar biasa, saudara. Kalau saudara bisa perhatikan situasi saat itu juga jelaskan. Yang selalu saya katakan, di balik krisis, di balik itu ada anugerah yang luar biasa. Manusia selalu dihadapkan seperti itu. Bahaya, krisis. Mungkin saudara pernah dengar yang seringkali diucapkan banyak orang, saya juga dalam Mandarin, ya itu ya Weji, ya itu dari dua kata Weisien, tapi Ji-nya Ji-hui. Jadi ada bahaya, tapi kesempatan. Mereka sedang hadapi bahaya luar biasa. Saudara, kalau nggak bisa dipegal-pegal, Romanya dirobohkan. Tapi juga ada kesempatan, bisa dapat pemberian, berkat yang besar, diangkat kedudukan besar. Dua. Nah, manusia sering dihadapkan seperti itu, saudara. Saat ini juga dalam keadaan ini sama-sama, saudara bisa lihat, wah mayoritas bahaya sekali ya soal COVID, soal krisis. Tapi di balik itu ada kesempatan yang luar biasa. Kita bisa dengar kesaksian-kesaksian. Tadi pagi saya baca, ya saudara, ada satu perusahaan Jerman. Sementara di mana toko-toko supermarket sedang tutup. Tapi ada satu perusahaan, saudara cari, ada di berita hari ini. Dia justru sedang membuka 70 lagi tempat kota, saudara. Supermarket luar biasa. Karena dikatakan dia ini bisa ya punya sistem luar biasa. Sehingga harganya dia bisa atur, wah murah, lebih banyak dari yang lain. Jadi saat krisis kan orang uangnya ya terbatas. Yang murah, orang banyak cari murah. Membandingkan seringkali gitu saudara. Jadi karena dia bisa menemukan cara, dia bisa jual murah. Sehingga laris sekali. Yang lain semua sedang tutup. Malah dia sedang, ini sudah di planning buka 70 gerai baru. Tadi saya juga baca kalau enggak hari ini atau kemarin tadi juga. Ya sementara di mana-mana orang banyak yang tutup.
perusahaan-perusahaan di Amerika tutup, tapi TikTok ya yang dari China yang di sana sedang cari berapa ya? 10.000 atau 20.000 karyawan baru. Sudah lihat? Selalu di hadapan. Sangat bahaya. Tapi juga kesempatan yang sangat besar. Sudah dengar, ada satu yang penting seperti gelap, kelam. Kalau kita bisa dapat terang hikmat Tuhan, kita akan dapatkan yang ini, kesempatan yang luar biasa. Kalau kita nggak bisa, gelap dan kelam. Mereka itu mengalami seperti berat sekali. Dan luar biasanya itu juga dihadapkan pada Daniel. Ayat berikutnya, mereka menjawab pula, silakan Tuan Raja menceritakan mimpi itu pada hamba-hamba ini, maka kami akan beritahukan maknanya. Jawab Raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Karena mereka nggak bisa tahu ya, coba ngulur-ngulur waktu kalau bisa. Ya ini jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan padaku hal yang bohong, asal ngomong saja dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakan padaku mimpi itu. Supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan makna itu juga padaku. Para kasdim itu menjawab Raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku Raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta demikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku Raja ada terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan ya kepada tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka Raja menjadi sangat geram dan murka karena itu. Lalu dititahkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah keluar supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Sudah dengar, keadaan itu sama seperti sekarang. Saya sudah sering katakan, saat ini COVID, resesi, nggak ada yang tahu. Karena Tuhan sudah berkata dalam Yesaya 60, gelap, saya ulang-ulang, nggak ada yang tahu. Orang nggak ada yang tahu. Seperti tadi, semua kasdim berkata, nggak ada yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu. Ya nggak ada. Seperti itu nggak mungkin. Mimpinya apa? Artinya apa? Nggak mungkin. Nggak ada yang tahu. Dikatakan saudara. Dan dihadapkan bahaya. Sekarang juga sama. Semua manusia di muka bumi yang sedang alami sesuatu yang harus dihadapi yang tidak tahu. Sebetulnya yang nggak tahu harus gimana, saudara. Semua sedang menghadapi bahaya. Orang percaya, orang tidak percaya. Orang hidup dalam dosa, orang hidup dalam kebenaran. Orang miskin, orang kaya. Pendidikan rendah, pendidikan tinggi, sama. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa mengatasi. Dan sama-sama dihadapkan. Untuk bisa kena, tertular, atau bisa binasa. Lah, saudara, saat-saat seperti itu, jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita bimbang. Jangan sampai kita takut. Jangan dicekam oleh ketakutan, putus asa, atau nyalakan satu dengan yang lain. Jangan. Saudara, bersatu, cari Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Hanya dari Tuhan yang bisa membukakan semuanya ini. Hanya dari Tuhan selalu ada jalan. Saudara, luar biasa. Saya lanjutkan pembacaan 14 dan seterusnya. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk apa? Membunuh orang-orang bijaksana di Babel. Jadi waktu para pembunuh itu datangi juga ya kepada Daniel, ya katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel.
Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Saudara. Lah, saudara, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Saya ulangi sedikit saudara ya. Ayat 14 ya, karena ini ada kata-kata. Lalu berkatalah Daniel, ayat 14 ya. Lalu berkatalah Daniel dengan apa? Kalau saudara bawa Alkitab, cerdik. Dia bisa berkata cerdik dan apa? Bijaksana kepada Aryok. Saudara nggak ada segala apapun, saudara. Belajar, tidak goncang, tidak bingung. Bahkan belajarlah bisa berkata dengan cerdik, berkata dengan bijaksana. Banyak sekali, saudara. Perkataan itu menimbulkan masalah. Banyak sekali juga perkataan itu memadamkan masalah. Kita sudah belajar juga, saudara. Lidah itu kecil tapi bisa mematikan, bisa menghidupkan. Ya, hidup mati dikuasai. Lah, belajarlah cara bicara, saudara. Sama-sama ngomong, saudara bisa perkataanmu punya efek. Membuat orang takut, membuat orang sakit hati, membuat orang terpancing emosi. Atau perkataan saudara bisa menghibur orang, bisa meredam emosinya, bisa, saudara, membuat suasana jadi enak. Belajar seperti Daniel. Oh, sekalipun sudah ada Aryok, oh, yang bawa tugas untuk membunuh, termasuk Daniel saat itu, saudara. Tapi dia tetap, saudara, menghadapi dengan tenang, enggak emosi, tidak putus asa, mengucapkan perkataan bijak dan cerdik. Jaga tutur kata kita, jaga cara berkata kita. Saya percaya luar biasa sekali. Ya, itu akan sangat menentukan. Contoh misalnya ya, banyak orang berkata pandemi ini disuruh banyak orang ke rumah. Kalau orang ke rumah, biasanya terus saudara, bobotnya tambah atau kurang saudara? Biasanya kan orang ngomong tambah. Tapi jangan ngomong dengan istri, kamu kok tambah gendut ya. Jadi langsung ya, nah itu enggak bijaksana saudara. Kita punya hikmat tapi ngatur tutur kata. Saudara ya. Saya lanjutkan dulu saja ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Anaya, Misael, Azariah, teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama ya orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Setelah Daniel dengar, dia tetap jaga hatinya. Lalu mengucapkan dengan bijaksana. Saudara, saudara, sehingga ada kesempatan bagi dia. Lalu ngajak teman-temannya, ayo datang pada Tuhan. Dari Tuhanlah datangnya pertolongan. Ayo berseru pada Tuhan. Oh Tuhan pengharapan. Tuhan jaminan, Tuhan akan jadi jawaban. Supaya sekalipun sebetulnya ini krisis bahaya, bisa mati. Tapi kita tidak sampai ikut mati, dibunuh saudara. Oh luar biasa, setiap saudara melakukan seperti ini. Justru krisis seperti ini, justru ada pandemi seperti ini, lebih mendekat pada Tuhan. Jangan malah bingung, wah ABCD malah jauh dari Tuhan. Saya justru katakan buat saudara, dengar berita dunia penting supaya kita tahu keadaannya. Tapi dengar berita dari surga harus lebih banyak daripada berita yang di dunia. Kalau hanya dengar berita dunia saja, Daniel dan kawan-kawan gentar. Oh dia mulai cari Tuhan, cari berita dari surga, cari terang dari surga, cari hikmat dari surga. Maka akan dapat terang dan jawaban. Sajak saudara. Lebih mendekat. Ucapkan saudara. Lebih mendekat pada Tuhan. Katakan lagi. Lebih mendekat pada Tuhan. Dari Tuhan ada terang. Dari Tuhan ada pertolongan. Dari Tuhan ada jawaban. Bahkan dari Tuhan ada pembalikan keadaan. Luar biasa saudara. Ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah serta langit. Dia dapat pencerahan. Dia dapat
terang Tuhan. Dia dapat pewahyuan, hikmat, marifat dari Tuhan. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Lalu setelah dia mengerti sesuatu, bisa mengerti, dia memuji Tuhan, mengaku dari Tuhanlah datangnya hikmat. Dikatakan dari Tuhanlah datangnya kekuatan. Dari Tuhanlah datangnya pengetahuan ini. Dari Tuhan dia datang bersyukur dan mengaku pada Tuhan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, sekalipun gelap. Tuhan tahu, Tuhan melihat, dan terang ada padanya, ada pada Tuhan, akan diterangi. Yang tidak kelihatan jadi kelihatan, yang tidak tahu jadi tahu. Yang tidak bisa jadi bisa. Ya Allah nenek moyangku, ku puji dan ku muliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan padaku apa? Hikmat. Diulangi terus. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memberikan hikmat dan kekuatan. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, kemampuan. Dan telah memberitahukan padaku sekarang apa yang kami mohon padamu. Doanya sudah dijawab. Engkau telah memberitahukan kepada kami yang dipersoalkan raja. Datang pada Tuhan, engkau akan dapat hikmat, terang. Untuk masalah kesehatanmu, untuk masalah ekonomimu, untuk masalah rumah tanggamu, untuk masalah bangsa ini, untuk masalah dunia ini, saudara. Dan tetap aku ya Tuhan, hanya dari Tuhan. Orang yang sombong gak akan dapat. Pengetahuan manusia itu sudah gak bisa lihat lagi. Dunia dalam gelap, saudara. Belajar seperti Daniel. Ayat 24, sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia yang serta berkata padanya, demikian orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan beritahukan kepada raja makna itu. Bukan hanya dapat percaya mengerti, melangkah. Saudara, mujizat terjadi saat kita berani melakukan tuntunan Tuhan. Berani melakukan rema Tuhan. Berani bangkit jadi terang. Baru orang berbondong-bondong datang. Berani bangkit jadi terang. Baru kelimpahan datang. Baru kekayaan datang. Bangkit jadi terang. Baru kemuliaan Tuhan dinyatakan. Seperti Daniel. Berani melangkah. Ayat 24. Sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya, demikian orang-orang bijaksana Babel itu jangan kau lenyapkan, bahwa aku menghadap raja, maka aku akan beritahukan kepada raja makna itu. Aryok segera membawa Daniel menghadap raja. Ia berkata kepada raja, demikian aku telah dapat seorang antara orang-orang buangan di Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja pada Daniel yang namanya Belsasar. Dan itu diberi nama, julukan Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan padaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Jawab Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidak dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Memang itu gak bisa, gak ada orang tahu. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan padaku, Raja Nebukadnezar, apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur. Ialah ini, sedang tuanku ada di tempat tidur. Ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran
tentang apa yang terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan pada Tuanku apa yang akan terjadi. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup. Dia berkata, bukan karena aku lebih pandai daripada yang lain, tetapi supaya maknanya diberitahu pada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Ya Raja, Tuanku, lihat satu penglihatan, yaitu sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilo-kilo luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian besi, sebagian lagi tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang ada besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkan juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin mengembusnya, sehingga tidak ada berkas-berkasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi yang Tuanku. Dan sekarang jadi dia jelaskan itu mimpi Tuhan. Ya, seperti itu. Saya percaya, kaget sekali. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Tuhan sudah memberikan seperti itu, saudara. Dan yang dalam tangannya telah diserahkan anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, bintang-bintang di padang, burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semua itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yaitu kerajaan ketiga dari tembaga, dan yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat, dan seterusnya, saudara. Dan itu diceritakan, dikupas oleh Daniel, luar biasa sekali, saudara. Ya, jadi saudara perhatikan, waktu melangkah, saudara, Daniel bisa menjelaskan luar biasa. Dia punya hikmat. Hikmat Tuhan itu lebih dari semua. Manusia sudah nggak bisa tahu, tapi hikmat Tuhan bisa tahu. Kalau pengetahuan kita bisa banyak belajar dari semua buku, dari media bisa. Tapi hikmat itu bisa pengetahuan dari Tuhan yang diberikan pada kita, pikiran hati kita, disingkapkan bahkan yang manusia belum tahu. Belum ada yang tahu. Hikmat dari Tuhan membuat yang tidak tahu bisa tahu. Sehingga Daniel bisa menceritakan, mimpinya diceritakan. Tadi engkau mimpinya ini. Setelah itu Daniel juga bisa menceritakan artinya ini. Tuhan sedang berkata, engkau begini, nanti gantinya ini. Terus dijelaskan luar biasa. Kalau saudara tahu juga itu dialami oleh Yusuf waktu ditanya oleh raja di Mesir, saudara. Nah, itu sama, itu luar biasa. Maka saya dorong minta hikmat. Orang lain tidak tahu, saudara bisa tahu. Bisa disingkapkan oleh Tuhan. Dan kalau saudara sudah dapat hikmat seperti Daniel, akan terjadi terobosan mujizat yang luar biasa. Kita baca lagi. Apa yang dialami Daniel ini dahsyat luar biasa. Waktu saya baca kaget. Ayat 46, sudah lihat ya. Ayat 46, lalu sujudlah raja. Yang sujud siapa, saudara? Raja Nebukadnezar. Saudara tahu saat itu Raja Nebukadnezar
mungkin adalah kerajaan atau raja yang paling besar di seluruh bumi ini. Paling besar di seluruh dunia ini. Dalam mimpinya tadi dikatakan, dia diberi Tuhan kekuasaan yang luar biasa di bumi. Jadi raja yang terbesar di dunia, saudara, ditulis di sini, sujudlah raja Nebukadnezar yang paling besar di seluruh dunia ini, serta menyembah. Sujud, lalu nyembah. Sujud mungkin baru berlutut ya saudara. Sekarang sampai menyembah. Kepada siapa? Daniel. Saya ulangi, kepada siapa? Daniel. Siapa Daniel? Saudara ngerti? Saat itu, saudara, Daniel itu adalah seorang dulunya remaja, buangan. Seorang buangan sejak dari remaja. Dan saat itu, saudara, Daniel itu masih muda. Masih seorang muda. Tadi dikatakan oleh Aryok, lapor pada Raja Nebukadnezar, seorang buangan dari Yehuda. Saudara dengar, seorang pemuda buangan dari Yehuda bisa mengatakan mimpi. Sekarang raja, kalau sekarang itu kaisar paling besar di dunia, nyembah pada seorang anak muda buangan yang dibuang di negerinya, anak buangan di negerinya. Saudara, itu sudah tidak bisa dipikirkan. Kenapa? Hikmat Tuhan. Terang hikmat yang diberikan pada Daniel. Waktu dia menyingkapkan yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Dia mengalami kemuliaan yang luar biasa. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bauan kepadanya. Sudah dengar ya, ini kata-katanya waktu saya baca Tuhan singkapkan saya luar biasa. Tadi ada kaisar atau raja terbesar di muka bumi ini nyembah seorang pemuda buangan di negaranya. Itu sudah sangat-sangat tidak masuk akal. Bukan hanya itu, berlutut nyembah, mempersembahkan. Mempersembahkan apa saudara? Korban. Waktu saya baca Tuhan singkapkan luar biasa. Kalau raja masih merasa dia hebat, dia memberi pada bawahan. Daniel ini pemuda diberi sebagai seorang raja yang memberi sesuatu. Sekarang bukan. Mempersembahkan korban. Ini seperti orang mempersembahkan korban untuk pemujaan. Kaisar sampai berlutut. Nyembah. Mempersembahkan saudara. Korban. Bahkan dikatakan sini apa? Bau-bauan. Ini seperti pemujaan. Seperti dupa yang harum. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan. Saya percaya. Raja Nebukadnezar melihat kemuliaan Tuhan. Dan ini terjadi Yesaya 60. Bangsa-bangsa sampai raja-raja datang. Semua membawa persembahan. Emas, perak, kemenyan, unta, kambing, domba, korban. Untuk apa? Kemuliaan. Karena lihat kemuliaan yang luar biasa. Saat kita minta terang hikmat Tuhan, kita dapat terang hikmat Tuhan, kita berani bangkit pancarkan terang hikmat Tuhan, dunia melihat terang hikmat Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Ini sesuatu yang dahsyat dan dahsyat. Ayat 47 berkata raja pada Daniel, sesungguhnya Allahmu itulah Allah yang mengatasi segala Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara baca di Yesaya. Semua dari mana-mana, ya, Kedan, Negabiot, semua datang, kambing domba, dan masyurkan Tuhan. Datang untuk mempersembahkan korban. Datang untuk menyembah. Dan memasyurkan nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan. Sehingga Nebukadnezar berkata, sesungguhnya
Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Dan yang berkuasa atas segala raja. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia yang orang nggak bisa ngerti. Tuhan bisa. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Sebab ada satu anak muda yang minta terang Tuhan, dapat terang Tuhan. Terang hikmat Tuhan. Dan pancarkan terang. Terjadi. Saya percaya itu juga yang diberikan pesan untuk kita. Tahun kemuliaan. Ini kemuliaan terjadi. Ini akan terjadi. Saat kita menghayati terus Yesaya 60. Saya rasa Tuhan sedang bukakan terus luar biasa. Bagaimana Yesaya 60 itu sungguh-sungguh menjadi nyata. Terus saudara. Belajar. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa seperti ini. Dan kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Ada banyak saudara. 48. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuat dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Dia bukan hanya dikagumi, ya dihormati, dapat kelimpahan luar biasa, tapi diangkat jadi penguasa di Babel. Seperti Yusuf, sama juga. Saya percaya luar biasa. Ayat 49, atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Dia dipercayai semua kekuasaannya, lalu dia menyerahkan wilayah-wilayah pada teman-temannya. Dia jadi berkat juga untuk teman-temannya. Timnya semua diberkati. Ayo saudara, saya ajak kita doa bersama-sama. Minta Tuhan bersama-sama terangi. Biarlah sungguh-sungguh terang Tuhan diberikan pada setiap kita. Biar semua yang gelap dalam hidup kita diterangi. Bahkan kita berani bangkit cari terang. Sudah lihat luar biasa. Terobosan-terobosan yang dahsyat. Yang besar akan bisa terjadi. Ya, Daniel ini dikatakan 10 kali lipat lebih pandai daripada orang umumnya. Rajanya ganti 4 kali. Dia tetap eksis terus saudara. Luar biasa sekali saudara. Dan dia mengalami hal yang tidak bisa diketahui orang. Sudah mulai. Ya, bisa dengan segala, bisa dari yang kecil, bisa langsung besar oleh Tuhan. Minta hikmat. Saudara, kesaksian-kesaksian sudah banyak. Ada yang dulu waktu krisis seperti ini. Wah, gimana nggak tahu, pekerjaan nggak bisa. Tiba-tiba Tuhan beri hikmat. Buat masker. Karena semua sedang buat masker. Ada kesaksian-kesaksian. Wah, buat masker. Sudah maju banyak. Sekarang masker sudah banyak. Jangan putus asa. Saya perhatikan sekarang orang mulai buat macam-macam. Saudara temukan sesuatu luar biasa lagi. Nanti akan breakthrough lagi. Ada orang juga usahanya berhenti. Saudara, pekerjaan berhenti. Tapi saudara diingatkan Tuhan. Ya, dia bisa membuat siomay. Ya, dimsum saudara. Dia buat, Tuhan beri hikmat. Lalu masukkan di Instagramnya. Di sosial medianya. Dia kaget tiba-tiba booming saudara. Malah wah kelimpahan luar biasa saudara. Dan hal yang luar biasa terjadi. Dan ini bisa di semua bidang. Di properti, ya di dunia kesehatan apalagi. Kalau saudara minta hikmat Tuhan saudara bisa lihat ada. Banyak juga ada hal tertentu itu akan menjadi terobosan yang luar biasa. Jangan hanya terus mikir gelap dan kelam. Buka hati pada Tuhan minta. Doa satu keluarga bersama-sama. Minta hikmat Tuhan. Kita dalam gereja doa bersama-sama. Minta terang hikmat Tuhan. Nanti saudara akan lihat. Karya Tuhan dinyatakan. Yesaya 6. Terang Tuhan datang. Dan saudara pancarkan terang kemuliaan. Ya, baik kapasitas perorangan. Kapasitas satu kota. Kapasitas satu bangsa. Bahkan saya percaya. Ini saatnya terang Tuhan akan buat kita kapasitas dunia. Karena bangsa-bangsa akan datang.
raja-raja akan datang. Yang dari jauh pun datang. Gak bisa datang digendong. Bahkan kelimpahan dari seberang. Artinya dari mana-mana. Dari seluruh dunia. Dari seberang. Kelimpahan itu datang. Bukan kecil-kecilan. Besar-besaran. Betul. Kekayaan datang. Jangan pesimis, saudara. Justru kesempatan diberkati luar biasa. Saya lihat ya. Saya sudah 67 tahun. Saya sudah ngikuti 1, 2, sampai 2 kali resesi. Setiap kali resesi terjadi seperti ini. Tapi setelah pulih, biasanya ada banyak konglomerat baru muncul. Karena saat resesi, dia menemukan hikmat, dia menemukan terobosan. Bang, naik. Dibantu. Saya doakan setiap saudara, dipakai Tuhan luar biasa. Bukan hanya masalah uang saja, masalah rumah tangga, masalah apapun. Saudara yang duduk di pemerintahan, saudara akan diurapi, diberkati luar biasa. Saudara yang duduk di dunia kesehatan, saudara yang sebagai pengusaha, saudara sebagai seniman, saudara yang dipakai juga ya di dunia media, itu luar biasa, cepat sekali. Minta hikmat Tuhan. Saya akan doakan untuk saudara dan saya percaya ada hal yang luar biasa. Ingat, Tuhan tidak hanya memberikan tahu pengetahuan. Kalau Tuhan sedang ngajari, Tuhan ingin kita lakukan. Karena Tuhan ingin kita mengalami. Tuhan ingin saya dan saudara mengalami. Bisa dipakai jadi alatnya Tuhan. Jadi terang bagi lingkungan kita. Jadi terang bagi keluarga kita. Jadi terang bagi bangsa kita. Jadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, kita doa. Terima kasih Tuhan, segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan sedang memberikan rema. Tuhan sedang memberikan penyingkapan ilahi. Tuhan sedang memberikan pewahyuan. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang luar biasa. Hamba-Mu doakan Tuhan. Bahkan sejak saat ya ikut live streaming, terang-Mu sudah mulai menerangi setiap kami. Bahkan sejak firman Tuhan tadi disampaikan, terang-Mu sudah mulai menerangi kami. Bahkan saat ini sedang kami doa. Tuhan, hamba-Mu doa. Tuhan terangi. Berilah pewahyuan Tuhan. Berilah hikmat Tuhan. Oh Tuhan terangi. Bisa melihat kesempatan-kesempatan. Tuhan bukalah mata setiap kami pada saat ini. Tuhan bukakan kesempatan-kesempatan. Bukakan celah-celah. Tuhan tunjukkan pada setiap kami. Tuhan tunjukkan pada setiap kami. Tidak ada seorang pun yang tidak melihat. Oh, diterangi oleh Tuhan. Saudara mulai buka hati saudara. Saya rasakan Tuhan sedang membukakan saudara hikmat. Oh, hal yang luar biasa yang sedang dibukakan oleh Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang sedang dikatakan Tuhan, sedang diberitahukan oleh Tuhan, sedang dibukakan oleh Tuhan. Oh, terobosan-terobosan yang sedang dibukakan oleh Tuhan. Terima, minta terus saudara. Minta terus saudara. Kalau saudara keluarga, gandeng tangan keluarga saudara, berdoa bersama-sama. Saudara, minta terang Tuhan ini saudara. Seperti Daniel bersama-sama dengan timnya. Minta, saya percaya saat ini Tuhan akan beri terang. Hikmat, terobosan, pemulihan keluarga, mujizat kesembuhan. Oh hikmat, terang Tuhan. Untuk studi, untuk pekerjaan, untuk keuangan, bisnis, untuk pekerjaan, untuk kenegaraan, untuk semuanya saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan hikmat, pengurapan hikmat. Pengurapan hikmat dalam nama Tuhan Yesus, pewahyuan dalam nama Tuhan Yesus, rema dalam nama Tuhan Yesus, diberikan hikmat, diberikan rema, diberikan pewahyuan oleh Tuhan, ditunjukkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu tahu dan percaya Engkau sedang memberikan banyak hikmat yang dahsyat, yang luar biasa, yang akan menjungkir balikkan keadaan. Yang sakit sembuh dipakai oleh Tuhan, jadi saksinya. Oh dipakai oleh Tuhan, sembuhkan banyak orang. Rumah tangga dipulihkan, jadi kesaksian. Selamatkan banyak rumah tangga. Yang kekurangan diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Yang gagal dibuat berhasil. Menolong orang lain yang gagal dibuat berhasil. Hamba-Mu sekali lagi doakan. Tuhan, bangsa kami, Bapak Presiden, seluruh jajaran menteri, dari atas sampai ke bawah. Tuhan juga berilah hikmat terang-Mu seperti ini. Terangi bangsa kami Tuhan. Sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Bisa mengatasi COVID. Bisa mengatasi resesi. Pakar-pakar kesehatan. Pakar-pakar ekonomi. Dalam kasih dan anugerah-Mu. Juga para medis. Tuhan beri perlindungan.
Tuhan beri pertolongan. Sungguh-sungguh dengan hikmat Tuhan. Bawa terang. Tuhan, kami tahu sesuatu yang luar biasa sudah Tuhan berikan. Live streaming ini menjadi sarana terang. Percaya bahwa yang diberikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap orang yang sudah mengikuti ini. Dan terang-Mu terus menerangi. Tuhan, tuntunlah. Tuhan, berilah kemampuan, kekuatan seperti Daniel. Hikmat dan kekuatan, kemampuan. Berilah keberhasilan seperti Salomo, seperti Daniel, seperti Yusuf. Saat ini terjadi. Tuhan, hamba-Mu doakan dan itu terjadi. Saat ini akan muncul Tuhan, Daniel pada zaman ini. Muncul Salomo untuk zaman ini. Muncul Yusuf untuk zaman ini. Pengurapan itu diberikan. Dan itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami punya Engkau Tuhan yang melampaui segala-galanya. Orang melihat Engkau Allah di atas segala ilah. Engkau Raja di atas segala raja. Di atas segala penguasa. Engkau yang membukakan rahasia-rahasia. Engkau yang menjungkir balikkan keadaan. Engkau yang merubah masalah besar menjadi kemuliaan besar dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap orang yang sedang mengikuti ini. Dengan firman ini menjadi kenyataan. Terima dengan iman saudara. Amin. Terima dengan iman saudara. Amin. Terjadi dalam hidupku. Amin. Terjadi dalam hidupku. Amin nih saudara. Dijadikan seperti Salomo, Daniel, Yusuf. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan Roh Kudus, Engkau yang menjadikan firman-Mu menjadi kenyataan atas setiap kami. Amin. Saya sangat bersyukur saudara, saya percaya ini bukan sekedar khotbah. Saya percaya ini bukan hanya sekedar untuk menguatkan saja, betul dikuatkan. Tapi ini rema, pewahyuan, tangkap. Saudara dipilih untuk terima terang. Diterangi, jangan mikir gelap. Boleh kita dalam gelap, tapi sekarang terang sudah datang. Pancarkan terang. Percaya saya. Tuhan akan pakai saudara. Ya, jadi seperti Salomo, jadi seperti Daniel, jadi seperti Yusuf. Ya, sekali lagi saudara yang sudah diberkati buat kesaksian. Ya, doa-doa sudah boleh ajukan, tapi lebih daripada sembuh, sudah dipakai hidupmu oleh Tuhan. Rumah tangga bukan hanya dipulihkan, selamatkan rumah tangga. Kekurangan bukan hanya diberkati, jadi berkat. Ya, doakan bangsa tanah air kita tercinta Indonesia. Ya, saudara, saya tidak perpanjangan. Besok ada live streaming dari Pak Jo. Ya, Sabtu Minggu ada ibadah online. Jangan lupa. Ya, saudara kirim, saudara biarlah dipakai Tuhan untuk bawa banyak orang. Jangan hanya saudara ikut diberkati. Ajak semua orang. Kirim link sebanyak mungkin, ajak dia ikuti. Banyak orang ditolong, banyak orang diberkati. Saudara harus dipakai seperti Daniel. Semuanya. Ya, tujuannya adalah tujuan ilahi. Sudah diberkati, ayo jadi berkat. Jangan hanya terima berkat saja. Jadi berkat. Ya, bagi keluargamu, jadi berkat. Jadi berkat bagi gereja Tuhan, jadi berkat. Bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat. Bagi sesama, bagi bangsa tanah air kita. Bahkan kita bisa dipakai jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Katakan, jadi berkat. 1, 2, 3. Jadi berkat. Diberkati dan jadi berkat. Diterangi dan jadi terang. Ya, saya percaya besok minggu kita akan dapat firman Tuhan juga yang luar biasa. Saudara, terus selamat saudara yang ikuti lewat YouTube, lewat Instagram, lewat ya Facebook, lewat Twitter, lewat radio. Saudara yang di gereja internet, saudara yang ada di TV, lewat TV, diberkati saudara. Saya terus akan dukung doa untuk setiap saudara. Tapi saya minta jangan saudara diberkati, bawa banyak orang. Ya, sampai berjumpa lagi. Tuhan berkati.